You said never let me go. You said never let me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri yawadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali pada hari ini, hari Jumat Jumat Kliwon ya. Tanggal 28 November tahun 2024. 29 November tahun 2024. Dalam acara berbagi praktik baik Komunitas Belajar Dwija Satria SMP Negeri 9 Purwokerto. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Purwokerto, Bapak Dr. Randes Heri Nuryanto Widodo. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan berbagi praktik baik. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, ketiga acara inti, dan keempat adalah penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Purwokerto kepada beliau Bapak Heri Nuryanto Widodo. Bapak Dr. Randes Heri Nuryanto Widodo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentu dari Bapak Kepala Sekolah SMP 9 Purwokerto, Bu Koordinator Kepala Usaha, dihormati Bapak Guru, dan terkhusus pada tiga panelis utama di sekolah kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rasulullah Ta'ala pada sore ini kita bisa bersama melaksanakan suatu kegiatan yang luar biasa. Rencana tindak lanjut kegiatan dari pelatihan ya Bu ya, Bapak. Pelatihan apa kemarin Pak? Pelatihan apa? Oh, PKG ya. PKG untuk mata pelajaran olahraga, ya, olahraga dan kesehatan. Tentu ini suatu bagian bagi kita semuanya. Ini nanti saya dengan kurikulum praktek kurikulum nasional sekarang ya, itu adanya komunitas belajar. Jadi nanti saat bagi praktek baik, saya yakin ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak ilmu baru, saya baru lihat ini ben gosor itu ya dari Pak. Itu istilah nomor Pak. Bukan model pembelajaran ben gosor itu ya. Ini hal yang bagus, nanti mau Bapak kita dengarkan saja. Saya enggak. Selamat kepada bertiga, Pak Ketor, Gerana, Mas Giri ya, yang sudah melaksanakan kegiatan pelatihan. Mudah-mudahan nanti juga bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu nanti kalau ada yang baik ya monggo kita ambil untuk kegiatan belajar berikutnya. Yang jelas nanti tahun depan kayaknya sudah kurikulumnya sudah tidak pakai kurikulum merdeka apa ya, kurikulum nasional mungkin. Jadi terbaca ya. Sebenarnya gajinya naik nih, Pak. Dan saya udah nggak mikir Pak, gajinya pas naik saya udah pernah. Tapi pensiunnya kan sebulan dapat nih, sebulan. Kalau ini berarti ikut naik nih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yaitu Bapak Eronio Geri Sudiro SPD yang akan memaparkan atau mendiseminasikan rencana tindak lanjut beliau pada kegiatan peningkatan kompetensi guru dengan judul All Track Asik-Asik Jos. Ya, monggo kepada Bapak Geri Sudiro kami persilakan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia hari ini, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya, Pak Gatot dan Bu Ratna menceritakan pengalaman kami kemarin mengikuti PKG dan apa hasilnya. Semoga apa yang kami dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kami sendiri, untuk Bapak Ibu dan untuk sekolah tentunya dan untuk anak-anak. Jadi hampir sama seperti yang tadi Pak Gatot jelaskan, itu mengenai rencana tindak lanjut merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar Dwi Satria sampai Negeri 9 Purwokerto dengan judul Outrat Asik-Asik Yos. Kalau saya lebih menyeluruh Bapak dan Ibu, jadi outratnya anak-anak itu bisa memilih sendiri. Mereka mengusulkan, ada jenisnya banyak, misalkan ada 6 jenis. Nah, nanti akan dipilih. Yang memilih siapa? Anak-anak dan juga wali kelas. Karena itu nanti jadi satu tim. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan rencana tindak lanjut, izinkan saya untuk menjelaskan tentang SEM, yaitu Sport Education Model. Ya, Sport Education Model. Pengantarnya. Para pakar pendidikan jasmani menyepakati bahwa PJOK bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara keseluruhan. Dengan fokus utamanya itu memanfaatkan aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan umum pendidikan. Ya, dengan tujuan yang paling utama yaitu peserta didik dapat memahami alasan mengapa mereka perlu melakukan aktivitas fisik. Jadi banyak peserta didik yang mereka hanya mau melakukan apa yang mereka suka. Contoh, kita mengajarkan basket, yang suka voli pasti maunya voli, gitu. Kemudian biasanya yang tidak disuka itu atletik, lomba jauh atau apa. Nah, mereka lebih suka permainan, sepak bola, futsal, gitu. Wah, dan karena mereka belum sadar tujuan aslinya yaitu untuk fisik, untuk aktivitas fisiknya. Jadi mereka harus meningkatkan kebugaran mereka. Lanjut. Oke. Nah, ternyata tujuan PKG PJOK yaitu peserta, yaitu guru-guru PJOK itu mendapatkan hal yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu efektif, bermakna, menyenangkan, juga refleksif. Jadi peserta didik juga mengetahui, merefleksikan tujuan mereka berolahraga, mereka sudah bisa atau belum. Jadi mereka bisa berkaca, kemampuan saya itu sudah bisa atau belum, seperti itu. Nah, SEM, Sport Education Model, ternyata sudah dipakai oleh beberapa negara. Iya, dan model yang menyajikan pengalaman olahraga yang terstruktur dan berkelanjutan. Jadi memang saat kami kemarin PKG, ternyata memang seruat dan sestruktur itu. Jadi memang semuanya dibahas. Biasanya anak-anak hanya melakukan, tapi kita didorong untuk supaya anak-anak besok juga bisa menyelenggarakan apa saja yang dibutuhkan. Oh, ternyata peraturannya seperti itu. Oh, ternyata kita bisa mengupload kegiatan tersebut Instagram, WA, TikTok, gitu. Jadi mereka tidak hanya sebagai sebagai objek hanya melakukan, tapi mereka juga belajar bagaimana menyelenggarakan, bagaimana mereka itu harus melakukan selain praktek, ya ini sebagai panitia, dan itu susah. Kalian juga merasakan ternyata ruwet, banyak yang dibutuhkan. Nah,
tujuan saya menekankan memberikan pengalaman bermain peran. Jadi ada siswa yang memang belajar jadi wasit. Biasanya kan saya juga sering lihat siswa-siswa itu atau kita menjudgment, menghakimi wasit karena kita tidak berada di posisi mereka dan kadang kita tidak tahu aturannya. Sering, misalkan kemarin GSI Pak, kemarin Kadin Cup itu kadang yang saya tidak suka penontonnya dan bahkan banyak yang menjudgment wasitnya tuh. Dan kalau kata-katanya itu mendukung nggak apa-apa, tapi kata-katanya kasar dan itu bahkan kan yang nonton banyak siswa gitu. Dan itu kayaknya kurang pas. Nah, ternyata ketika bermain peran maka mereka juga akan merasakan bagaimana ada di posisi wasit atau bagaimana di posisi kameramen yang susah cari momen. Bagaimana mereka ada di posisi panitia yang pesertanya itu tidak datang-datang, sudah dipanggil tidak datang-datang. Nah, mereka akan mengalami pengalaman tersebut. Jadi mereka biasanya dipanggil santai, dipanggil diem. Nah, mereka akan merasakan itu. Ada tujuan olahraga kompetitif, kemudian pelaku olahraga yang terliterasi, kemudian antusias. Ya artinya saya ini berusaha untuk siswa itu menjadi pelaku, kemudian mereka antusias dan mereka terliterasi. Mereka tahu, oh kalau jadi panitia harus ini, oh kalau misalnya jadi kameramen harus seperti ini. Jadi mereka akan membaca dan mengetahui perannya masing-masing. Lanjut lagi. Ya, implementasi dalam SEM. Cara implementasinya itu ada berapa? 7. Pertama pengelolaan itu ada latihan, prakompetisi, kemudian ada afiliasi, kemudian ada penyiapan pertandingan formal. Jadi pertandingannya juga formal. Kemudian ada puncak pertandingan. Afiliasi bekerja sama Pak. Iya, bekerja sama. Jadi mereka akan bergabung sebagai satu tim dengan perannya masing-masing. Kemudian nomor 5 pencatatan pertandingan. Ini juga penting. Biasanya banyak yang menanyakan, itu tadi skornya berapa atau itu siapa yang menang. Nah, ketika tidak ada catatan itu, tidak ada perekaman itu, maka biasanya lupa, hilang. 6. Festival akhir kompetisi. Biasanya ini yang paling mengasihkan karena parade atau ceria-ceria, festival akhir, kemenangan, penghargaan juara, panggung hiburan, itu banyak. Terakhir evaluasi, refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran. Terakhir ada evaluasi. Nah, SEM ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami harus melibatkan Bapak dan Ibu, terutama wali kelas tentunya. Gitu. Apalagi ketika saya olahraga tradisional itu bisa juga bergabung dengan guru IPS, bekerja sama. Sejarah sebenarnya olahraga tradisional ini dari mana? Karena di Indonesia sangat luas, banyak keberagamannya. Oke. Gila, siap. Ya. Nah, kayak rencana tidak lanjutnya. Alright, kasih jos. Oke, lanjut. Jadi tidak terlihat backgroundnya.
Nggak apa-apa deh, lanjut aja. Ya, saya bacakan ya Bapak Ibu, latar belakang. Ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat maju masa kini, peserta didik lebih asik dengan gadgetnya, pasti. Ya, mereka pulang sekolah, buka medsos, buka HP. Tidak sangat jarang. Saya sering menanyakan, sangat jarang mereka melakukan aktivitas fisik setelah pulang sekolah. Oke, kemudian nah, itu tujuan programnya sama seperti Pak Kata tadi, ya, itu melibatkan semua siswa, menciptakan pengalaman olahraga yang otentik, yang asli, mendorong partisipasi aktif siswa, kemudian mendorong atau menanamkan nilai-nilai karakter yang baik tentunya, membuat olahraga menjadi menyenangkan sekaligus mendidik. Lanjut. Projectos, tujuan projectnya. Siswa dapat hidup aktif, bergerak dan peduli lingkungan serta produktif, menekankan gaya hidup yang sehat baik di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Nah, ketika di sekolah kita bisa memantau, tapi ketika sudah di rumah pantauannya susah. Itu sudah dari wali muridnya, pantauannya akan sulit. Kemudian merencanakan program dengan komunitas belajar, program project dengan komunitas belajar. Wali kelas, pasti kita harus berkolaborasi dengan wali kelas tentang program tersebut, supaya wali kelas sebagai penjembatan dan sebagai ketua nantinya untuk melaksanakan dan evaluasi program. Nah, siswa sebagai perancang, ini yang dimaksud berpusat pada peserta didik di sini. Jadi tidak hanya guru olahraga, guru PJOK yang merancang, tapi siswa yang merancang. Mereka biasanya akan lebih punya ide-ide yang pastinya berbeda. Oke. Struktur program dan literasi dalam belajar. Ya. Peserta kelas 8 ya, itu Desember 1920. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian guru PJOK fasilitator utama, wali kelas, koordinator kelas, dan wali murid. Kita juga melibatkan wali murid untuk mengontrol mereka latihan, mereka kerja kelompok, mereka membahas mengenai program tersebut. Aset yang dimiliki sekolah ada banyak peserta didik, ada guru, ada staf karyawan, kepala sekolah, kemudian modal politiknya kebijakan kepala sekolah. Fisik ada lapangan, alat permainan, dan alat yang mendukung, alat pendukung lainnya. Kemudian ada koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder di dalam maupun luar sekolah. Evaluasinya itu ada pengumpulan informasi ya dari komunitas belajar, dari guru maupun peserta didik tentang permainan tradisional. Kemudian partisipasi dalam evaluasi, dan yang terakhir teknik pengumpulan datanya bisa observasi secara langsung maupun refleksi individu dan kelompok. Tantangan solusi, ya tantangannya sama karena biasanya kurang excited peserta didik mengenai permainan tradisional, padahal itu sesuatu yang perlu dilestarikan. Seperti budaya-budaya, ketika tidak dilestarikan maka hilang, lupa. Ya, dan mereka tidak akan mengetahui. Solusinya sama, menyederhanakan peraturan, kemudian mencoba membuat permainan tradisional itu lebih menarik bagaimanapun caranya. Lanjut.
rencana tidak lanjut. Penutup, pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan fisik, kerjasama, pemahaman kepada siswa kelas 8. Ya, kemudian RTL-nya presentasi dengan komunitas belajar, implementasi kegiatan, kemudian dokumentasi tentang aktivitas ini untuk refleksi dan perbaikan di masa mendatang. Nah, sisi tanya jawab. Monggo Bapak dan Ibu untuk satu pertanyaan, boleh? Iya Ibu, monggo Ibu Rina. Ya, maaf saya tanya lagi. Boleh. Untuk implementasinya atau penerapannya itu hanya di pelajaran PJOK atau diterapkan saat mungkin anak istirahat untuk Oke. meningkatkan kebugaran siswa? Oke. Kalau untuk program SEM ini Ibu, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ketika pun dilaksanakan di pembelajaran PJOK itu tidak bisa dalam satu pertemuan. Itu. Nah, makanya kita masukkan atau memang di program PKG ini memasukkan SEM ini ke dalam proyek P5 yang waktunya panjang. Nah, waktunya panjang sehingga bisa untuk program SEM ini berjalan. Seperti itu Ibu. Oke. Nah, terakhir. Iya, ini pertanyaan saya Bu Data dan Pak Gatot kemarin. Oke, Ibu, Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai Ibu jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu kepada Bapak Geri yang tadi sudah menyampaikan ultra asik-asik jos. Oke Bapak Ibu. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Geri, kalau boleh saya sedikit merangkum ya Pak Geri, diizinkan atau tidak? Oke. Yang pertama ada yang namanya SEM, Sport Education Model. Kalau kita lihat itu sebenarnya hampir sama seperti role playing. Kalau kita mengenal salah satu model pembelajaran yaitu role playing, di mana anak-anak bermain peran. Okay. Cuma karena mungkin ini adalah berbasis project Bapak Ibu. Ketika berbasis project dan ini kalau saya lihat dari paparannya Pak Geri, itu diharapkan anak-anak itu bisa menyiapkan mereka untuk menghadapi hidup yang sebenarnya, sehingga di dalam satu kelas itu tidak hanya sekedar bermain saja, tetapi ada yang berperan sebagai mungkin panitia, berperan sebagai mungkin penyedia sarana prasarana. Jadi seolah-olah mereka kita kondisikan seperti di dunia nyata. Seperti itu nggak Pak? Mungkin. Oke, baik. Yang kedua Bapak Ibu, tadi juga saya mendengar itu bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Geri itu salah satunya ketika mereka menggunakan berbasis project itu adalah mengikut sertakan murid untuk menentukan atau merancang proses kegiatan atau pembelajarannya ya. Memang benar Bapak Ibu, pada kurikulum yang sudah kita pelajari bersama-sama di dalam kurikulum Merdeka, itu sebenarnya kita memang diminta untuk membentuk yang namanya student agency atau kepemimpinan murid, di mana student agency atau kepemimpinan murid itu akan didapatkan jika kita itu mendengarkan yang pertama ada voice, choice, yang kemudian ownership. Voice itu artinya kita mendengarkan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh anak. Choice itu kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan bagaimana mereka belajar, sehingga harapannya pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang benar-benar milik mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Dan mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rina tadi, program pembelajaran yang kita ketahui di sekolah itu kan sebenarnya ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah,
tadi yang disampaikan oleh Pak Geri, ternyata untuk kegiatan ini dimasukkan ke dalam kegiatan kokurikuler, di mana pada saat ini kegiatan kokurikuler kita itu ada banyak di kegiatan P5. Nah, ini mungkin nanti selain P5 bisa juga dimasukkan sebagai salah satu kegiatannya. Itu saja Bapak Ibu.